Salam, perkenalkan nama saya Estelera Mau, NIM 1120-106, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya mau melengkapi ujian akhir semester di mana saya mengambil usaha keripik pisang. Adapun dari pokok usaha keripik pisang, yang pertama itu ide usaha, di mana ide untuk membuka usaha keripik pisang ini berawal dari kegemaran saya yang suka makan keripik pisang waktu senggang dan kapanpun. Tetapi saat ini tidak banyak varian rasa keripik pisang yang dijual pasaran, dan di mana juga banyak usaha-usaha rumahan yang menjalankan usaha ini. Tetapi di sini saya akan menambahkan varian rasa yang lebih banyak, tidak hanya original manis dan asin. Karena pisang merupakan bahan utama dalam pembuatan keripik pisang ini, maka saya akan memilih kualitas dan mutu pisang yang baik. Untuk alat dan bahan, alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan keripik pisang ini diantaranya adalah penggorengan, yaitu wajan, dan perlengkapan gorengan lainnya digunakan untuk dalam proses penggorengan. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keripik pisang adalah secara umum pisang yang sering digunakan dalam pembuatan keripik pisang ini yaitu pisang nangka. Karena pisang nangka apabila digoreng pisangnya dapat kering dibandingkan dengan pisang-pisang lainnya. Minyak goreng, garam. Maka dari situ termasuk kita yang pengusaha untuk keripik pisang pasti kita tahu bahwa adapun dalam bahan atau alat-alatnya pasti kita akan sudah diketahui semua. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Yang pertama, strategi penjualan. Membanding atau memperkenalkan produk keripik pisang yang diproduksi sebagai salah satu keripik pisang dengan citra rasa yang super ekstra pedas, juga dilengkapi sebagai varian rasa lain yang tak kalah sedap di lidah konsumen. Untuk memperluas jangka pasar, saya membuka sistem kegiatan offline maupun online para distributor makanan teritorial memasarkan produk keripik pisang. Studi kelayakan untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, maka hendaknya saya memasang target penjualan. Target penjualan bisa ditentukan tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Yang ketiga, perencanaan produksi dan operasi. Perencanaan produksi. Sebelum melakukan kegiatan produksi, sebelumnya dilakukan planning mengenai bagaimana produksi keripik pisang akan dilakukan nantinya. Perencanaan dilakukan dengan penyusunan program, baik program yang bersifat umum, spesifik, maupun program jangka panjang atau jangka pendek. Di dalam proses produksinya terdapat beberapa pilihan, yaitu pemilihan jenis pisang. Yang kedua, skala usaha. Yang ketiga, pemilihan lokasi produksi. Yang keempat, perencanaan produksi. Perencanaan operasi. Perencanaan operasional yang dilakukan oleh tertentu terdapat pada proses produksi keripik pisang. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Usaha kecil keripik pisang ini merupakan usaha yang dalam pengolahannya usaha bersifat kekeluargaan, di mana para pekerja berasal dari anggota keluarga dan pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan memiliki usaha keripik pisang, sehingga keharmonisan di antara pekerja dengan memiliki terjalin. Dan untuk perencanaan keuangannya, maka kita akan tahu dari alat atau bahan-bahannya, maka di situ kita akan menyusun semua total yang kita dapatkan dari bahan-bahan atau alat tersebut. Untuk yang keenam, perencanaan ekonomi, sosial, dan politik serta dampak lingkungan hidup limbah dan populasi. Perencanaan ekonomi sosial politik. Perencanaan ekonomi sosial politik melibatkan sistem ekonomi barang jasa yang dinilai perencanaan ekonomi adalah penentuan pilihan secara langsung mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki.
populasi. Setiap proses pembuatan keripik pisang menimbulkan dampak lingkungan melalui pengamatan dapat digambarkan bahwa setiap kegiatan menimbulkan dampak lingkungan, seperti halnya dalam mengupasan kulit pisang yang tidak dikumpulkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Yang ketujuh, perencanaan legalisasi usaha, yang semua itu dibutuhkan pada tumbuhan seimbang dengan semua usaha yang berhasil. Hal ini penting karena usaha pengelolaan sumber daya alam sebagai potensi wilayah dapat meningkatkan perekonomian dan kemandirian.